Halo Sobat SS Media, selamat datang kembali di program 9 in 1 Special Ramadan. Berbuka puasa bukan hanya tentang mengisi perut setelah seharian menahan lapar dan dahaga, tetapi juga merayakan tradisi, budaya, dan kebersamaan. Dari Timur Tengah hingga Asia, dari Afrika hingga Eropa, setiap negara memiliki hidangan khas yang menjadi bagian dari momen istimewa ini. Bersiaplah untuk menyaksikan kelezatan, cerita, dan sejarah di balik hidangan-hidangan berbuka puasa yang menggugah selera. Dalam tayangan ini kita gak masukin kurma ya sobat, karena menurut info dari tim Intel SS Media, kurma ini udah menjadi semacam makanan tradisi milik bersama. Bersiaplah untuk menyaksikan kelezatan, cerita, dan sejarah di balik hidangan-hidangan berbuka puasa yang menggugah selera. Versi 9 in 1. Yuk, kita mulai. Makanan pide dan air mawar negara Turki. Turki memiliki tradisi berbuka puasa yang kaya akan makna dan cita rasa. Salah satu makanan yang paling khas saat berbuka adalah pide Ramadan, roti lembut dan beraroma khas yang hanya dibuat selama bulan suci Ramadan. Untuk melengkapi pengalaman berbuka yang menyegarkan, masyarakat Turki sering mengawali iftar dengan air mawar, minuman harum yang memberikan efek menenangkan. Pide Ramadan adalah roti tradisional yang telah menjadi bagian penting dari bulan suci Ramadan di Turki sejak era Kekaisaran Ottoman. Roti ini melambangkan kebersamaan dan berkah, karena selalu hadir di meja berbuka puasa, baik di rumah tangga maupun di masjid-masjid yang menyelenggarakan iftar bersama. Saat makanan pembuka adalah roti pide, maka minumannya adalah air mawar yang merupakan minuman khas Turki. Ful medames, hidangan kacang fava yang legendaris dari negara Mesir. Mesir memiliki banyak tradisi kuliner yang unik selama bulan Ramadan, dan salah satu hidangan pembuka berbuka puasa yang paling ikonik adalah ful medames. Ful medames memiliki sejarah panjang yang berakar sejak zaman Fir'aun di Mesir kuno. Dengan cita rasa gurih, tekstur lembut, dan kekayaan gizi, hidangan ini tetap menjadi favorit di bulan Ramadan, menyatukan keluarga dan komunitas dalam kebersamaan Ramadan yang penuh berkah. Sup harira dan kamar al-din, Arab Saudi. Arab Saudi, sebagai tanah kelahiran Islam, memiliki tradisi berbuka puasa yang sangat khas dan kental dengan nuansa keagamaan serta budaya Timur Tengah. Setiap Ramadan, masyarakat Saudi berkumpul bersama keluarga dan kerabat untuk menikmati iftar, yang dimulai dengan makanan pembuka yang tidak hanya lezat tetapi juga penuh makna dalam tradisi Islam. Harira adalah sup tradisional yang berasal dari Maroko tetapi juga sangat populer di Arab Saudi, terutama selama bulan Ramadan. Sup ini memiliki tekstur kental, rasa kaya rempah, serta kombinasi bahan-bahan sehat seperti tomat, lentil, daging, dan bumbu khas Timur Tengah. Sedangkan kamar al-din adalah salah satu minuman berbuka puasa yang paling populer di Arab Saudi. Minuman ini dibuat dari aprikot kering yang diolah menjadi lembaran pekat, lalu dilarutkan dengan air dan gula, menghasilkan jus yang manis dan menyegarkan. Çobakia kue wijen dan teh min atay bena anaa, Maroko. Dua elemen yang tidak pernah absen dalam tradisi berbuka puasa di Maroko adalah çobakia kue wijen yang manis dan renyah, serta atay bena anaa, teh min khas Maroko yang menyegarkan. Kombinasi keduanya menciptakan perpaduan rasa yang sempurna. Mengawali santapan berbuka dengan energi, kehangatan, dan keseimbangan rasa. Çobakia adalah camilan khas Maroko yang selalu hadir di meja berbuka puasa. Makanan çobakia tidak akan lengkap tanpa segelas atay bena anaa, yaitu teh hijau yang diseduh dengan daun mint segar dan gula batu. Teh ini lebih dari sekadar minuman, karena juga merupakan bagian dari budaya dan tradisi Maroko. Çobakia dan atay bena anaa adalah pasangan sempurna dalam tradisi berbuka puasa di Maroko.
Samosa dan roh afza dari India. Samosa adalah camilan goreng berbentuk segitiga yang sangat populer di India dan negara-negara Asia Selatan lainnya. Kulit samosa yang renyah membungkus isian yang kaya rasa, biasanya terbuat dari kentang tumbuk berbumbu, kacang polong, bawang, dan berbagai rempah khas India. Samosa sering menjadi pilihan utama sebagai makanan pembuka iftar, karena kandungan karbohidratnya yang tinggi dapat dengan cepat mengembalikan energi setelah seharian berpuasa. Setelah menyantap makanan berbumbu seperti samosa, umat muslim di India biasanya menikmati roh afza, minuman berbasis sirup yang terkenal dengan warna merahnya yang mencolok dan aroma mawar yang khas. Roh afza sering disebut sebagai nectar of refreshment karena rasanya yang menyegarkan dan efeknya yang membantu menghidrasi tubuh setelah seharian berpuasa. Minuman ini sangat populer di India. Tradisi berbuka puasa di India mencerminkan keanekaragaman dan kekayaan rasa dalam budaya kuliner Muslim India. Pakora dan syarbat dari Pakistan. Pakora adalah makanan pembuka berbuka puasa yang paling populer di Pakistan. Hidangan ini berupa gorengan berbumbu yang terbuat dari sayuran atau daging yang dicelupkan dalam adonan tepung gram, tepung kacang, dan digoreng hingga keemasan. Setiap akan berbuka, masyarakat di Pakistan hampir selalu menyiapkan pakora untuk iftar. Setelah menyantap pakora yang berbumbu, umat muslim di Pakistan menikmati syarbat, minuman sirup manis yang dapat dibuat dari berbagai bahan alami seperti mawar, buah delima, atau lemon. Kombinasi kedua hidangan ini tidak hanya menggugah selera, tetapi juga membantu tubuh beradaptasi sebelum menyantap hidangan utama. Akara dan kunu dari Nigeria. Nigeria, sebagai salah satu negara dengan populasi muslim yang cukup besar di Afrika Barat, memiliki tradisi berbuka puasa, iftar, yang kaya rasa dan syarat makna. Makanan ini memiliki tekstur renyah di luar, lembut di dalam, dan kaya akan protein, menjadikannya pilihan ideal untuk berbuka puasa. Setelah menikmati akara yang gurih dan renyah, umat muslim di Nigeria biasanya menghilangkan dahaga dengan kunu, minuman tradisional yang dibuat dari sereal seperti millet, jagung, atau beras. Minuman kunu sangat menyegarkan dan kaya akan nutrisi, menjadikannya pilihan sempurna untuk berbuka puasa, terutama dalam cuaca panas Nigeria. Berbuka puasa di Nigeria dengan tradisi makanan akara sebagai pembuka yang ringan dan bergizi, serta kunu sebagai minuman menyegarkan dan bernutrisi, menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman iftar di Nigeria. Kuih muih dan air katira dari Malaysia. Di Malaysia, berbuka puasa biasanya dimulai dengan kudapan kecil yang manis dan gurih, yang dikenal sebagai kuih muih. Kuih muih adalah istilah untuk berbagai jenis makanan ringan tradisional Malaysia yang dibuat dari bahan-bahan alami seperti santan, tepung beras, gula aren, dan daun pandan. Setelah menyantap kuih muih, umat muslim di Malaysia biasanya menikmati air katira, minuman khas berbuka puasa yang terkenal dengan warna hijau atau putih susu, diperkaya dengan biji selasih, cincau, dan kacang badam. Air katira memiliki rasa manis, creamy, dan menyegarkan, menjadikannya pilihan ideal untuk menghidrasi tubuh setelah seharian berpuasa. Minuman ini sangat populer selama bulan Ramadan dan banyak dijual di bazar Ramadan di seluruh Malaysia. Kombinasi yang istimewa makanan kuih muih yang manis dan beragam berpadu sempurna dengan kesegaran minuman air katira, menciptakan pengalaman berbuka puasa yang istimewa. Kolak dan es buah di negara Indonesia. Indonesia dikenal dengan keragaman kuliner khas berbuka puasa yang menggugah selera. Setiap daerah memiliki sajian khasnya masing-masing, tetapi ada dua hidangan pembuka yang hampir selalu hadir di meja iftar masyarakat Indonesia, kolak dan es buah.
Kedua hidangan ini tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki filosofi dan makna tersendiri dalam tradisi berbuka puasa. Kolak yang manis dan gurih melambangkan kelembutan dan kebersamaan, sementara es buah yang segar menjadi simbol kesegaran dan keberagaman rasa dalam kehidupan. Kolak adalah makanan berbuka yang sangat populer di Indonesia, terbuat dari pisang, ubi, atau labu yang dimasak dalam kuah santan manis dengan gula aren dan daun pandan. Kolak bukan sekadar makanan berbuka, tetapi juga memiliki makna mendalam dalam tradisi Ramadan di Indonesia. Kata kolak berasal dari bahasa Arab, hala, yang berarti mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga makanan ini sering dikaitkan dengan keberkahan bulan suci. Setelah menikmati kolak yang manis dan legit, masyarakat Indonesia biasanya melanjutkan dengan minuman segar seperti es buah. Es buah merupakan kombinasi berbagai potongan buah segar yang disajikan dengan sirup manis, susu kental manis, atau air kelapa, serta tambahan es batu untuk memberikan kesegaran maksimal. Tradisi berbuka puasa di Indonesia bukan hanya sekadar makan dan minum, tetapi juga simbol kebersamaan dan budaya. Kolak sebagai hidangan manis yang menenangkan, serta es buah sebagai minuman menyegarkan, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Ramadan di Indonesia. Lebih dari sekadar hidangan, makanan berbuka puasa adalah perwujudan dari persatuan dan kebersamaan umat Muslim di seluruh dunia. Ramadan bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga tentang memperkuat hubungan dengan sesama, berbagi rezeki, dan menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Dengan beragamnya hidangan berbuka di seluruh dunia, kita dapat melihat betapa kaya dan indahnya warisan kuliner dalam Islam. Setiap suapan mengandung sejarah, cinta, dan berkah yang menjadikan Ramadan sebagai bulan penuh kebersamaan dan kehangatan. Itulah tayangan 9 tradisi makanan khas berbuka dari berbagai negara di episode 18 hari ini. Sobat semua, jangan lupa tonton dan dukung terus channel SS Media dengan program 9 in a 1. Jangan lupa like, komen dan subscribe.